yang lain? Oke, ada Prabu, Al-Khalifi, Ahmad Furqon, Fatih, Zefania. Yuk, yang belum on cam, silakan on cam. Nah, ayo. Sebentar lagi kelas bakalan aku mulai nih, guys. Nah, sebelum itu tadi ada chat ya. Ini kenapa nih? Sistem avatar, login akunnya nggak nama saya ya. Ahmad Afi. Ahmad itu. Boleh masuk ke dulu. Nah, katanya boleh. Tadi ada yang WhatsApp aku ya. Kira-kira tadi siapa tuh? Yang namanya itu Ahmad Afif. Ahmad Afif? Ada nggak? Ada? Ahmad Afif. Ini akunnya siapa ya? Ad- By the way. Saya. Oh, Fatih. Fatih. Iya. Fatih, waktu daftar kemarin, bentar ya, Iya. itu pakai nama orang tua apa nama kamu? Pakai nama apa, Mas? Nama ini kan masih udah main pakai nama aku, Miss. Bentar. Fatih, Mister. coba. Rizky Ahmad Fatih Zulkifli. Betul? Iya. Iya. Oke, wait. Sebentar ya, aku cek nih kendalanya. Oke, sebelum itu aku mau buka dulu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Algonova kursus desain, game design yang hari Minggu pukul 4 sore. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai seperti biasa, kita cek-cek dulu sambil aku nih, ada Imam Al-Ghazali. Aku tambahin algo koin dulu untuk teman-teman yang sudah hadir tidak lewat dari pukul 4:05. Nah, oke. Oke, kita share screen dulu di sore hari ini. Oke, ini dia. Nah, sebentar. Aku mau tambahin algo koin untuk teman-teman yang tidak terlambat dan juga teman-teman yang sudah hadir. Wait ya. Nih, teman-teman, lihat. Hadir tepat waktu. Ada Khalifi. Sebentar. Khalifi. Tadi ada Zevania. Ada Prabu. Terus ada Furqon. Ahmad Furqon. Terus Imam Al-Ghazali. Gitu, Imam Al-Ghazali. Ada Fatih. Terus Zevania sama Alin udah. Alin sama... Oh, ini boleh yang belum rename, boleh rename dulu ya. Supaya aku tambahkan algo koinnya. Ini mudah nih. Gak usah pakai ini aja. Bisa. Oh, Ini bisa. Oh, bisa. Ini udah. Oh, ya udah. bisa untuk rename-nya, Ibu atau KMP? Mau aku bantu buat rename-nya? Tes? Eh, boleh di rename supaya aku bisa kenal nih. Oke, aku tambahkan dulu nih. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir tidak telat ya. Nah, oke. Sebelum itu aku mau cek lagi nih untuk akun Algo Novanya. Untuk akun Algo Novanya, boleh login dulu yuk. Aku love. Aku Ah, love. ah. Login dulu yuk akun Algo Novanya. Kak, izin tidak on cam di daerahnya lagi pemadaman listrik. Jadi, oh iya iya nggak apa-apa. Sama tadi juga aku pemadaman listrik pas pukul baru banget, baru nyala lagi ini. Oke oke nggak apa-apa. Nanti semisalnya aku agak keluar Zoom atau misalnya the live itu tunggu aja. Jadi listriknya kadang hidup dan mati gitu. Oke. Tadi ada Khalid. Apa ini? Khalid. 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 Bentar, Kak. Oke, yuk. Aku tunggu untuk teman-teman open akun Algonovanya yang kursus.
Aku tunggu. Kalau misalnya ada kendala tadi, Fatih ya? Iya. Fatih boleh share screen dong. Yang mana tuh? Boleh share screen? Aku pengen cek kendalanya. Nanti aku bantu buat masuk ke akunnya atau misalnya passwordnya takut salah. Coba. Hmm. Coba ke Hmm. browser yang Algonovanya. Sebelum ya ini. Coba. Ini Ahmad Alif kursus tes diagnostik. Oh, oke aja dulu. Di oke. Silang, silang. Oh, Fatih pernah ikut kursus Algonova atau ini perangkatnya temennya? Ini punya aku sendiri. Punya ini. Coba diklik profilnya yang ini ya, Fatih. Nih, yang ini diklik, aku tandain, terus keluar. Kak, Iya, Alin, kenapa? aku udah masuk Algonova. Alhamdulillah. Oke, sip. Nanti aku cek ya. Ya, Terus coba masukin akunnya, Fatih. Hmm? Akunnya Fatih tuh yang bentar. Sebentar, aku kasih di chat Zoom ya. Coba Fatih cek di chat Zoom. Eh. Ada pesan aku? Ada nggak, Fatih? Hmm. Coba ke Zoom, ke Zoom. Pergi ke Zoom, Fatih. Fatih ke Zoom, ada di bawah tuh yang sebelah Spotify. Nah, ada chat. Oke, gini. Biar mudah deh, aku stop ininya. Siapa sharing. Nah, itu masukin username-nya. Terus aku kasih ini ya, PW-nya. Nah, itu. Ada, Fatih? Hmm. Ada? Chat Zoom. Di copy satu-satu ya. Pertama, ini dulu, username-nya dulu masukkan. Terus yang angka itu PW-nya. Bisa. Coba share screen lagi. Supaya aku Bisa. lihat. Bisa. Oh, bisa. Udah bisa ya. Udah ini bisa. Mana? Udah share screen kah, Fatih? Coba. Coba kita cek. Nah, udah ya. Udah namanya Fatih. Bener. Udah. Nah, nanti disimpan ya untuk login ya. Oke. Oke, aku stop punya Fatih. Coba kita refresh dulu nih. Sekarang pesertanya sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Coba kita refresh. Yuk, masuk dulu ke akunnya. Belum, yang belum. Ada yang belum? Belum masuk? Sudah semua ya? Oke. Nah, oke teman-teman. Sebelum itu aku mengucapkan terima kasih ya sebesar-besarnya masih stay tune nih menjaga absensinya beserta teman-teman juga udah nyoba ya buat ininya. Oke, selangkah selanjutnya Roblox Studionya masih ada yang error. Hari ini kita pelajarannya bakalan praktik ke Roblox Studionya. Ada yang masih error? Coba dibuka Roblox Studionya. Kak, Ya, Alin, gimana tuh? tolongin aku. Boleh, silahkan share screen. Nah, masih bermasalah ya? Nggak apa-apa. Kita Nggak cek tahu lagi. sih. Oke, Coba share screen yang punya kendala. Aku cek nih, punyanya Alin. bentar. Oh, akun Robloxnya? Roblox Studionya? Ini Roblox Oh, caranya tidak di situ, tapi pakai search. search. Mm-mm. Di search.
terus Roblox Studio. Nah, yang itu, yang atas. Set, dibuka. Oh iya, Bentar. klik 2 kali. No. Tungguin. Wih, Nah, tuh lagi loading. Wah, hati-hati ya. Hati-hati. Roblox Studio itu kalau misalnya sampai kebuka 2 kali, dia bakalan muncul yang namanya critical error. Kayak gini. Baru aku bilang. Nah, oke. Di oke aja, di oke. Nah, terus caranya itu gini. ini. Biar lebih aman lagi. Alien klik kanan di Roblox Studionya. Klik kanan. Dah. Run as administrator. Ini. Iya, klik sekali. Nah, dah ditunggu. Wah. Ditunggu. Nah, lagi mutar dia. Aduh. Apa Ini nih yang terjadi? pencet apa? Ditunggu aja. Itu masih berputar tuh. Si di atas kursornya, ya kan? Yang biru-biru tuh. Aduh. Nah, Enggak, tadi ditunggu aja. nge-lag tiba-tiba. Ngelek ya? Coba ke Task Manager. Hah? Nah, bingung ya. Task Manager itu ada di sini ya, Alin. Nih, di sekitaran sini, klik kanan. Tuh, Ah, sini. klik kanan. Nah, Task Manager, diklik. Tungguin. Waduh, kok memorinya full ya? 90% sama CPU-nya. Wow, banyak juga prosesnya. Hmm. Sebentar. Waduh, Aduh. waduh. Coba. Wah, ini nggak sehat ini. Soalnya dia memorinya 90% nih. Nah, ini teman-teman. Ini lagi masalah error juga nih di dunia IT. Coba Alin buka Edge-nya. Oke. Mm-mm. Yang mana? Edge tuh di bawah tuh, samping file manager. Ini nih, ini Edge nih. Yang aku lingkarin. Tuh, Ini. sampingnya bukannya warna kuningnya hijau. Nah, coba dibuka. Hah? Cuman 2 tapi dia makannya banyak banget ya. Waduh. Nah, ini jadi permasalahan kita nih. Ini nggak. WA-nya boleh ditutup. Oke. WA-nya disilang dulu, ditutup biar agak ringan. Nah, terus kamu buka yang ini nih, yang ada tanda panah. Kita tutup-tutup dulu nih aplikasi-aplikasi berat di situ. Coba. Nah, itu yang logo WA di klik kanan, Klik kanan. klik kanan. Ada bacaan exit ya? Ada. Exit. Itu di Sini. exit. Iya. Dah. Terus coba kamu buka lagi si Roblox-nya. Si robot. Mm-mm. Ini dihapus. Iya, disilang aja. Nggak apa-apa. Tuh udah agak turun ya memorinya. Ini. Di sini atau di start? eh Di search aja. Di search. Terus klik sekali si Roblox Studionya. Klik sekali, klik kiri sekali. Klik kanan atau kiri? Kiri, klik kiri sekali. Kalau udah diklik, biarkan aja. Coba. Dia berputar nggak? Berputar ya? Bentar. Nah, udah kebuka tuh. Tungguin. Um, Tunggu. Nah, ini dia. Kadang seperti ini, teman-teman. Lagi ada... Nah, Bentar. lagi kebuka dia. Tungguin. Seperti itu ya, guys. Jadi, buat teman-teman yang lain, yang laptopnya lemot, atau misalnya patah-patah nih, untuk sekarang, kemungkinan coba dicek task manajernya, ya. Ini ilmu komputer, atau ilmu di laptop di bidang IT. Jadi klik dulu di task manajernya yang tadi, caranya klik kanan di pojok bawah, terus coba dicek memori dan CPU-nya. Itu 100% nggak? Kalau 100% berarti ada program yang berjalan, gitu. Ada program di latar belakang, walaupun kita nggak buka ya, walaupun kita nggak buka, tapi dia ada yang berjalan. Nah, itu coba teman-teman cek berkala daripada laptop teman-teman ini rusak ya atau error kayak laptopku yang dulu nih. Nih, aku punya laptop. Emang lagi permasalahan sekarang. Nih, ini laptopku mati. Udah mati gara-gara
RAM atau memorinya dan CPU-nya itu 100%. Nah, jadi indikasinya itu secara dini kita cek nih si CPU dan juga RAM-nya, memorinya apakah 100%? Kalau 100%, segera dibawa ke temen atau misalnya kenalan yang paham tentang laptop. Nah, nanti sama dia dicek, entah ini ada virusnya, entah itu ada apa namanya, ada aplikasi berjalan di latar belakang. Nah, itu nanti bisa dicek, gitu ya teman-teman. Nanti aku kasih ini ilmunya teman-teman. Caranya gitu. Biasanya itu bisa ketahuan ada apa namanya, ada indikasi file berjalan atau error. Itu kalau teman-teman laptopnya udah lama banget pernah dipakainya. Kayak misalnya dari tahun 2020. Kalau aku dari 2021, 2023 beli laptopnya. Dan aku belum pernah tuh kena yang namanya filenya penuh. Kayak gitu. CPU-nya atau memorinya. Kayak gitu teman-teman. Oke? Jadi bisa dipahamin ya. Nanti ke depannya di rumah. Coba deh teman-teman iseng cek task manajernya. CPU sama memorinya penuh gak nih gitu. Walaupun kondisinya idle, kita nggak pembelajaran, tapi dia 100% nih. Wah, itu berbahaya. Segera di service atau misalnya minta tolong dibersihkan laptopnya. Atau bisa juga minta tolong ke yang paham laptop atau PC-nya dibetulkan. Ini kenapa kok memori sama CPU-ku 100%. Kayak gitu. Nah, ini ilmu nih, nggak apa-apa. Karena mencegah lebih Ya, baik dibandingkan beli baru perangkatnya. Seperti itu. kok Oh, lama ya? iya lama. Karena tadi memorimu, CPU-mu itu, apa ya namanya? Besar. Hampir 100%. Jadinya si ngebuka Roblox Studionya jadi lama. Jadi Atau susah. aplikasinya. Nah ini udah kebuka. Bisa kan Alin? Tuh. Bisa. Iya baru kebuka. Itu gara-gara laptop kamu atau misalnya perangkat kita ini lagi bekerja ekstra. Nah, sekarang coba login akunnya Alin. Eh, Masukin username. Bukan iya username. iya bentar. Username Robloxnya. Bentar. Aku keluarinnya bentar dulu. Ke sini. Coba login. Kita pelan-pelan hari ini Nggak bisa. kebetulan kita bakalan belajarnya di praktik si Roblox Studio. Oke? Nah, jadi mau diperhatikan ya hari ini. Dan juga kita bakalan, biar gak ada PR, kita selesain bareng-bareng nih soal-soal yang ada di platform Algonova. Nah, nanti dari aku kasih kunci jawaban, jadi teman-teman bisa cek kalau misalnya kesulitan. Nomor berapa nih yang gak paham? Nanti bisa minta bantuan ke aku. Kak, ini agak susah, boleh dibantu nggak? Kira-kira jawabannya gimana? Nah, itu boleh. Untuk yang lesson 1 sama lesson 2 yang kemarin tuh yang levelnya. Kak, udah di-accept belum friend requestku? Udah dong, Prabu. Hmm. Yang Weniak ya, Wenia 01. Pak, Prabu. Iya, gimana? Zivanya mau bertanya. Ini Apa tuh Zevanya? platform Mm-mm. Algonya udah di-reset tapi se eh, Mm-mm. lesson 2-nya belum kebuka. Belum kebuka ya? Wah, Ya. di aku juga belum kebuka nih. Tapi nggak apa-apa, nanti kebuka di pukul 16.30. Oke, Zevanya? Oh, ya. Ya, ditunggu aja. Kak, kok ini nggak bisa login Algonovanya? Oke, Halid, sebentar ya. Aku bantu Alin dulu. Nanti habis ini Halid. Start puzzle, Alin. Ah, ini lagi. Nah, ini bentuk yang itu isi penuh. Tapi pelan-pelan gesernya ya. Eh, Lagi, nggak ngerti. lagi, lagi. Alin, tes. Ada? Apa? Oh, ini udah submit. Belum. Submit, Submit. submit. Ah, nah, kayak gitu ya. Jadi sebelum aku bilang next, jadi next. Next. Ah, ini yang gambar mata kan ya? Kok segitunya juga? Oke, submit. Ini yang lingkaran. Oke, next. Sebentar. Oke, submit.
Next. Di next. Di next. Bentar. Di next. Next lagi. Next lagi. 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 Dah. Submit. Ini suruh ngisi ininya nih, gelasnya sampai penuh di icon yang atasnya itu kayak di kiri. Di next. Berarti icon sepatunya harus penuhin. Next lagi. Lagi. Dah. Submit. Complete. Nah, itu bisa. Itu kenapa tuh? Unknown error secure. Login lagi. Coba. Tapi ini udah bener belum passwordnya? Udah. Udah. Coba. Coba. Tungguin. Kak, critical error Roblox-nya. Al Khalifi kliknya sekali aja pas buka. Ditutup-tutupin dulu Roblox Studionya. Kalau Kak, critical error tuh. Iya, gimana? ini pencet starter ini. Back to home. Klik back to home. Back to Alin. home. Ah, Terus ini mana ini masih gimana? nge-lag dia tuh. Dah, Dua ini itu. udah kebuka. Dah, ini layar utamanya. Nanti kita masuk ke sini. Oke, Alin, udah berhasil ini. Terus Ini dua tampilan. biru sama merahnya nggak usah. Disilang aja. Itu kan Gimana ada tanda X. Gak apa-apa, disilang aja. kedipannya? Yoi. Oke, udah berhasil nih Alin. Oke, Dah kalau siap. gitu Stop aku share. stop partition sharingnya. Tadi ada yang bertanya itu Khalid ya? Coba Khalid di kenapa nih? Kok ini nggak bisa login Algonovanya ya? Khalid coba boleh share screen? Ada Khalid? Ada Khalid? Suaraku? Tes mic, tes mic. Halo, halo. Aduh, Khalid nggak on mic nih. Aku bingung. Coba Khalid. Khalid, ada suaraku? Kenapa nih? Tadi Khalid Algonovanya nggak bisa login. Al Khalifi critical error. Oh ini Khalid udah share screen. Oh, oke, sebentar. Khalid Al Khalifi. Sebentar ya. Khalid Radipitra. Coba pakai ini. Aku kirim di chat Zoom ya, Khalid. Chat. Khalid mana Khalid? Khalid. Nah ini dia. Nah, ini username Khalid. Terus ini PW-nya. Ada di chat Zoom? Di copy paste? Bisa? Udah di copy paste yang dari aku? Khalid? Itu dihapus dulu semuanya. Dihapus dulu. Set, dihapus dulu. Terus CTRL V di situ. Coba kita tunggu ya Khalid. Terus depan. Depan. Klik depan. Dah tunggu. Nah, masukin kata sandinya. Yang ada di chat Zoom. Terus coba masuk. Bisa? Udah bisa. Nice. Oke, Khalid udah nih. Ada lagi tadi siapa yang belum? Al Khalifi, betul? Ada Al Khalifi? Al Khalifi. Suaraku masuk. Gimana? Bisa? Roblox Studionya? Apakah bisa? Bisa. Oke, Kak, izin sholat asar. Silahkan, Alin. Silahkan. Oke, kalau gitu aku lanjut ya. Di next. Kita hari ini bakalan belajar apa, guys? Mari kita cek. Oke, teman-teman. Nah, ini ada error nih. Nanti aku hubungin CS nih sama leader aku.
Soalnya di sini itu 16.30, sedangkan kelas kita jam 4. Nanti aku hubungin customer service-nya. Oke, guys. Kita hari ini belajar yang namanya permainan 3D nyata pertama saya. Yes! Hari ini kita bakalan masuk cara pakai tools dasar di Roblox Studio sebagai patokan kita untuk latihan menjadi seorang game developer muda nih, junior. Karena Roblox Studio ini mudah ya kalau menurut aku. Tidak seberat Unity apalagi Unreal, Godot apalagi tuh. Karena dia ngoding-ngodingnya pun udah bisa. Dan juga lagi kekinian teman-teman. Banyak yang main Roblox juga kan di akhir-akhir ini. Nah, Yang bisa itu dia. ditahu Mak. Sip, aku masuk ke materi. Mau diperhatikan bentar ya. Kita materi dulu pelan-pelan. Materi pelan-pelan, nanti aku bakalan ajarin sampai teman-teman itu jago di materi dasarnya. Basic-basicnya dulu. Kita belajar basic. Sama kayak kelas aku yang sebelumnya. Nah, jadi kita belajar dulu yuk. Perbedaan yang namanya bagian dan model. Di sini ada yang tahu nggak bedanya bagian dan model? Ada yang tahu nggak? Yang tahu atau yang berani, aku kasih algo koin. Gak apa-apa, jangan takut salah. Bedanya model dan bagian itu apa? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Oke, nggak apa-apa. Oke, teman-teman. Kalau misalnya belum tahu, aku kasih tahu. Jadi, misal gini, aku punya benda namanya mobil. Aku gambar dulu nih, gambar mobil. Nggak usah bagus-bagus. Set, 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 set. Ini mobil ya. Nah, di mobil ini kan ada yang namanya pintunya ya, pintu, kaca. Nah, gak usah rapi-rapi, yang penting kelihatan kayak mobil. Di sini ada lampunya. Di sini ada rodanya, rodanya dua, terus aku kasih sayap. Nah, oke. Ada yang bertanya kah tadi? Itu model kah? Nah, oke. Nih, aku kasih gambaran. Bentar, aku ilustrasikan buat teman-teman biar mudah. Nah, oke. Ini aku punya gambar mobil. Ya, anggap aja yang di bawah ini roda ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang model, model adalah bendanya atau objek jadinya. Sebutannya misal mobil. Mobil itu adalah model. Nah, kalau bagian-bagiannya, bagian mobil tuh ada roda, ada apa nih? Lampunya, ada bumper depannya, ada kacanya, ada sayapnya. Nah, itu disebutnya bagian-bagian. Oke? Bisa bedakan ya? Kalau misalnya kita menyebut model, itu adalah objek keseluruhan dari sebuah benda. Atau misalnya bisa orang, manusia, dan hewan. Nah, kalau bagian atau part-partnya adalah yang menyusun dari si objek atau model itu. Oke, bisa dipahami ya? Suspensi. Oke, itu perbedaannya untuk bagian dan juga model. Nah, Kak, kenapa kita belajar ini, Kak? Kenapa harus dari dasar? Kalau kita nggak tahu dasarnya, susah nanti buat terusannya. Oke, sini aku punya gambaran ini. Terus ada apa lagi? Misal aku punya kursi. Meja deh, yang lebih mudah gambar. Nah, aku punya meja. Meja itu ada yang namanya alasnya, yang bagian atas ini, ya kan? Terus ada bagian kakinya. Nah, bagian kakinya itu disebut bagian atau part. Kalau alasnya itu juga sama, partnya. Karena dia masih bagian dari meja. Nah, terus modelnya apa? Ya, meja itu sendiri. Oke, mudah kan? Itu bedanya bagian dan model. Ada pertanyaan? Jadi perbedaan nih. Misal kereta api deh. Kereta api. Itu kan modelnya. Nah, bagian dari kereta tuh apa aja? Ada relnya,
Terus ada si sirinenya yang bel, ya kan? Ada kacanya, terus ada tempat duduknya, ya kan? Bagian-bagian dari kereta api. Oh, ada klakson kereta api dan juga ada masinisnya. Nah, itu adalah part atau bagian-bagian yang menyusun jadi kereta api. Walaupun itu seperti itu. Oke? Paham ya? Itu perbedaan bagian dan juga model. Mau diperhatikan, nanti ini masuk nih ke materi kita. Kita bedakan dulu bagian model. Terus ini dia jawabannya. Waduh, ketutupan ya? Ketutupan. Oke. Nah, bagian itu unit bangunan terkecil di Roblox Studio atau part-partnya. Nah, kalau model kombinasi dari bagian itu sendiri. Nah, ini ada nih di materi. Set, set. Permisalannya kayak mobil tadi sama kursi atau meja. Oke? Nah, terus setelah itu ada yang namanya properties. Nah, loh, apa tuh properties? Ada yang tahu? Saya Kak, gitu. Ada yang tahu nggak? Aku kasih poin. Properti kayak bangun gitu nggak sih, Kak? Kurang Atau tepat. Ada lagi, Imam? hmm, properti. Simpanan. Siapanya? Mau jawab? Atau siapa nih? Iya, Imam, lanjutkan. Gimana? Jangan malu, jangan malu. Nggak apa-apa. Bahan atau apa? Apa itu properties di bagian? Lebih kecil lagi nih. Ayo. Boleh on mic ya, teman-teman? Betul. Al-Khalifi, bahannya, properties itu bahan-bahannya. Nah, itu dia. Oke, boleh on mic ya, Al-Khalifi. Nah, jadi properties itu, misal gini, tadi kan mobil ya, itu ada bagian namanya roda. Nah, ada bagian yang namanya rodanya nih. Anggap aja ini rodanya. Nah, roda ini kan itu ya, apa namanya, bagian dari mobil. Nah, bagian terkecil lagi sebutannya itu sebutnya properties. Misal gini, warna bannya, warna hitam misalnya kan, ada yang warna putih bannya. Nah, itu propertiesnya atau isi dari si bagiannya itu. Bisa bahan, ya, teksturnya, terus bisa juga berat, volume, luasnya, panjang kali lebar dan segala macam, ya kan, bentuknya. Nah, itu disebutnya propertinya atau isi dari sebuah si bagian itu. Nah, itu sebutnya properties. Bisa dibedakan ya. Nah, nih, aku simpulkan jadi gini. Jadi triangle atau misalnya segitiga. Jadi segitiga. Jadi, dikelompokkannya seperti ini. Pertama, ada yang namanya model M, aku sebutnya. Terus ada yang namanya bagian atau part. Terus ada yang namanya properties atau isi dari si bagian itu. Nah, jadi MBP, menurut. Nah, jadi bisa diingat ya, model itu adalah keseluruhannya, part itu adalah bagian-bagian dari sebuah model. Kalau properties adalah isi, bisa juga kegunaan animasi atau istilahnya itu identitas si bagian itu sendiri. Dari warna, bentuk, ya kan? Nah, itu masuknya ke properties. Oke, itu dulu. Ada pertanyaan dari mulai bagian part dan lain-lain sebelum kita masuk? Ada yang mau nanya? Aman ya? Oke, kalau tidak ada, aku Kak, lanjutkan nih, teman-teman. Nah, Kak, ya, silakan. Gimana tuh? Eh, boleh diulang lagi nggak? Boleh, aku ulangin. Jadi, kita belajar yang namanya apa itu bagian, model, dan properties. Oke, simpelnya gini. Aku punya meja. Nah, meja ini adalah modelnya. Oke, meja ini bentuk modelnya.
Oke. Nah, terus meja ini punya yang namanya bagian-bagiannya, kayak alasnya, punya kaki, ya kan? Nah, itu adalah part-part yang menyusun menjadi meja. Oke, aku ganti deh ininya, biar nggak bingung. Aku warna biru. Nah, meja itu yang hijau ini keseluruhannya sebutnya model. Sebutnya model. Set. Waduh, tulisanku. Agak sulit, agak sulit kalau pakai mouse. Nah, terus di dalam model itu ada bagian atau partnya. Nah, kakinya dan alas atasnya itu sebutnya adalah bagian. Bagian. Nah, terus ada lagi di dalam ini, lebih turun lagi ke dalamnya. Itu ada yang namanya properti. Aku kasih ininya warna ini deh. Nah, kan kalau meja itu ada yang namanya teksturnya ini ya, kayu, teksturnya besi, terus luas panjangnya, misal 1 meter, ya kan, mejanya, terus bahan dasarnya kayu gitu. Nah, ini adalah identitas dari si bagian. Dan juga dari model ini juga disebutnya propertiesnya atau isinya, warnanya, ya, disebutnya itu properties. Properti. Nah, itu dia. Jadi ada 3 model ya, ada tiga apa namanya? Ada 3 sebutan. Nah, ini konsep dasar. Konsep dasar pelan-pelan kita belajar ya. Ada yang masih bingung? Perbedaan model, bagian, dan properti. Jadi ada 3 ya. Boleh di screenshot, boleh juga teman-teman tulis ya, boleh dicatat. Karena ini ke depannya eh, bakal diingat sama teman-teman. Gak apa-apa, hari ini lupa, besok aku ingetin lagi. Besoknya lupa, besoknya lagi aku ingetin. Pokoknya kita belajar terus sampai teman-teman paham apa bedanya model, bagian, dan properti. Jadi pelan-pelan kita belajarnya ya guys ya. Ada pertanyaan sebelumnya? Ada? Aman, aman? Oke, aman. Sip, kalau misalnya aman, aku lanjut. Oke, paham ya? Jadi untuk bedanya bagian, properti, terus model, itu kayak gimana? Udah tahu nih, misal nanti teman-teman izin gitu di kelas aku pertemuan 2 atau pertemuan 3 gitu ya, misal izin. Terus ikut kelas EC. Nah, nanti ditanya sama tutor kelas EC-nya misal gini, ada yang tahu nggak bedanya model, bagian sama properti? Nah, langsung ajukan tangan karena udah diajarin sama aku gitu. Banyak tuh tutor-tutor yang sering mengingatkan kayak gitu. Kira-kira materi sebelumnya masih ingat atau enggak? Lumayan kan kalau misalnya dapat algo coin atau misalnya itu dapat poin kan bisa ditukerin tuh jadi Robux dan hal-hal menyenangkan lainnya di em, akun teman-teman. Itu. Oke, aku lanjut. Nah, ini yang tadi aku bahas. Properti itu bisa juga dari warna dan materialnya. Materialnya itu kan ada kayu, ada besi, ada yang batu selkon, batu bata, cair, gas, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah isi dari bagiannya. Nah, terus warna juga sama, properti dari sebuah bagian. Jadi dia nggak bisa dibilang part, karena dia itu adalah identitas. Identitas tuh kan bahasa yang tinggian, istilahnya itu kayak gini. Hari ini teman-teman punya, misal teman-teman punya laptop warnanya putih. Nah, warna putih itu disebutnya properti. Gitu. Nanti ini bakalan sembari berjalan nanti teman-teman kenalan. Oke, ini untuk properties contohnya. Nah, oke. Kita coba masuk ke Roblox Studio. Coba masuk. Kita coba masuk ke Roblox Studio. Sebentar, aku mau ganti share screen-nya ke Roblox. Nah, Roblox teman-teman kayak gini kan? Kalau di halaman menu, ada yang beda. Nggak apa-apa, pokoknya tampilannya itu main menunya kayak gini. Intinya kayak gitu. Mm-mm. Ada base plate intinya. Terus,
Aku beda. Bedanya di mana, Prabu? Boleh di on mic? Kenapa tuh Prabu? Ada Prabu kah? Boleh on mic. Diklik dulu mic-nya. Apa tuh Prabu? Akulas Prabu. Warna putih. Warna putih. Oh, tampilannya ya, bukan gelap kayak aku ya. Oh, itu mode. Modenya itu bisa diganti, teman-teman. Cari ganti modenya di sini. Di file, studio setting. Terus cari yang namanya ini. Wait, aku cari dulu. Mode gelap. Sebentar, network. Bukan, isi. Allow sleep. Tidak ada. Rendering. Sebentar, kita cari. Harusnya di sini. Display allow sleep atau studio. General. Ah, ini dia. Di general. Nih, lihat nih. Ini kan? Jadi putih. Ini untuk jadi mode gelap. Gak apa-apa sebenarnya, sama aja. Kalau aku lebih suka mode gelap biar gak terlalu terang, sakit ke mata soalnya. Gimana? Bisa? Jadi pergi ke file ya untuk ganti ininya modenya. Ke file. Kak, saya belum install Roblox Studionya. Oh, Ayubi belum install. Oke. Habis ini nanti aku bantu Ayubi ya. Oke, aku bantu habis ini. Nah, oke, kalau misalnya udah masuk sini, teman-teman buka yang namanya Baseplate. Habis ini aku bakal bantu Ayubi. Aku kenalan satu materi ini dulu. Habis ini Ayubi. Saya lagi install Kak Roblox Studionya. Oke, silakan. Gak apa-apa, sambil install sembari lihat materinya. Biar nggak tertinggal. Kan waktu kita terbatas ya. Jadi kita bakalan belajarnya pelan-pelan. Ayo minta tuh, nanti aku pandu lagi dari awal. Oke, tadi dari modul ya, dari modul kita bakalan main namanya play and stop. Play and stop itu untuk memulai permainan ya, memulai permainan atau menghentikan permainan. Contoh gini. Ini kan belum ada avatarnya ya, masih biasa nih. Set, set. Cara playnya ke sini. Play, ada logo biru. Nanti nge-spawn si karakter kalian. Tuh. Wing, Eh, wing, wing. Nah, terus di stop. Nah, di mode ini kalian nggak bisa edit-edit. Mau itu tambahin part, mau itu tambahin warna, atau misalnya mau bikin di sini ada kolam renang, itu nggak bisa. Caranya gimana Kak? Di stop dulu. stop. Nah, di stop dulu, baru deh bisa nambahin lagi part dan renang. Oke, itu dulu aku mau nyoba punya Ayubi. Oke, teman-teman, boleh dicoba ya sambil aku pandu Ayubi. Oke, Ayubi boleh share screen? Kenapa tuh? Boleh saya screen pas buat itunya, Pak. Pas apa? Pas ngapain ya tadi? Ngapain ini? Alin. Pas Untuk hari ini materinya coba play and stop dulu, Alin. Oke, aku mau ke Ayubi dulu. Ayubi boleh pergi ke browsernya, Chrome. Nah, ya ini. Terus tambahin tab baru, Ayubi. Tuh. Terus itu diketik di search Google-nya. Namanya itu Roblox Creator Hub. Creator Hub. Nah, itu di atas tuh. Nah, diklik. Itu diklik. Nah, terus login. Login dulu. ah, Login. Nah, silahkan login dulu. Login punyanya Ayubi. Nah, sebentar. Aku mau pandu dulu, teman-teman. Biar semuanya enak nih nanti ke depannya. Yang tinggal use and try. Coba. Udah masuk? Udah.
Habis itu kalau udah di halaman ini, pergi ke dashboard. Betul? Nah, kalau udah pernah nyoba ya, Yubi, bener gak? Di kelas sebelumnya, atau pernah ikut kursus Algonova juga game design? Oh, boleh on mic, boleh on mic. Boleh on mic. Belum. Ah, gimana? Dulu pernah ikut ini nggak game design di Algonova? Enggak. Enggak. Oh, oke. Sekarang Ayubi pergi ke ini, studio yang pojok kiri bawah. Nah, diklik checking for Roblox Studio. Download Studio. Coba. Nah, itu tadi mana tuh? Nah, tuh. Klik 2 kali. Opening. Verifying. Wait, wait. Nah, kenapa? Double klik to install. Di apa tuh? Roblox install app as application downloaded from the internet. Open. This system does not meet the minimum requirement. Visit Creator Hub. Visit Creator Hub. Wait. Download. Coba cek lagi. Wah, banyak sekali yang di-download. Kalau enggak, aku ada saran. Hapus-hapusin dulu yang pernah keinstall itu. Jadi caranya itu, pergi ke ini. Coba. Close, close. Close. Coba buka di file downloadnya. Yang tadi logo download. Yang ini, di kiri atas tuh. Yang ini. Ada nggak? Tercet tuh. Iya, itu diklik. Nah, itu show all download. Yang ini nih. Diklik. Nah, dihapus-hapus dulu. Dihapus dulu yang bacaan Roblox ini. Nah, oke. Sekarang tadi Robloxnya itu MacBook Air 13. Wait ya, aku cari. Download MacBook Air 13. Wait, bentar. Aku cariin linknya. Tunggu, tunggu. Tunggu sebentar, aku cari dulu. Versi yang compiler. Atau ini bukan gara-gara ini ya? Coba, coba. Coba balik lagi ke browsernya. Yang download Creator Hub itu. Creator Hub Dashboard. Tutup. Tuh. Nah, sekarang you have unread. Tuh, coba create experience. Yang ini. Yang tengah. Betul. Checking dulu. Kita cek. Download. Udah ada. Open file location. Coba yang folder ini yang diklik. Hmm. Nah, oh banyak tuh. Nah, coba di situ dihapus-hapus dulu semuanya. Cara hapusnya itu pergi ke pergi ke file manajernya yang MacBook Air. Aku aku perlu terbiasa pakai yang MacBook. Jadi coba dihapus-hapusin dulu itu ya semuanya. Kak, Iya, gimana? kita ngapain lagi? Sebentar ya. Dicoba dulu yang Roblox Studionya yang tadi, yang play. Terus Udah coba. aku coba. Oh, udah dicoba. Coba. Udah. Coba. Udah bisa main kameranya belum? Kayak gini. Coba aku share screen dulu ya. Coba, boleh Alin.
cuy, sesuai dari banyaknya kalian yang sering nanya di live chat itu kan, Coba bahkan aku cari respon dulu. di Instagram dan bahkan sampai ke Oh, TikTok yang menanyakan, bang, untuk Aku coba cobain klik ya. 2 kali yang nomor baik 9 gimana itu, bang buat yang Roblox Studio 9. langsung aja gue bakal Bentar. jelasin Oh, kenapa itu? ya Zoom, biar installer. tidak terjawab Disilang dan aja, ya disilang. salah. Siapa? Ayubi. Coba. Nih, ini tadi aku coba-coba. Aduh, kok nge-lag ya? Itu nama name part juga ya, Alin? Hah? Ah, Kok nge-lag tiba-tiba ya? nge-lag. Soalnya tadi kan kita lihat tas manajernya Alin ini penuh. Coba di stop, Loh, di stop aja. di stop. Di stop. Ini caranya. Tadi Nah, aku coba-coba bikin yang kotaknya itu. oh oke, coba-coba dulu. Oke, Ayubi. Hmm, Ini. ini masalah baru nih untuk aku, jujur. Kalau gitu, oh ya, Ayubi ada perangkat lain nggak selain pakai yang ini? Tes, ada suaraku, Ayubi? Ada. Ada. Ada perangkat lain nggak selain pakai MacBook Air ini? Tunggu. Kayak misalnya laptop gitu, selain pakai MacBook. Kalau misalnya ada, Eh, kalau kok gini? nggak ada, nggak apa-apa. Nanti aku bakalan coba hubungin apa operasional buat nyari solusi ini. Solusi pakai yang MacBook Air. Soalnya ini baru nih untuk aku. Nanti aku pandu lagi. Oke, Alin udah bisa ini. Iya. Tapi masih patah-patah ya, ngelek-ngelek gitu. Ya nggak, Alin? Iya. Kak, Mungkin ada aplikasi yang harus dikurangin kayaknya. Iya, dikurangin. Kak, Ditutup. Ya, gimana? Yang udah nggak digunain gitu, Pak. Iya. Tadi Ayubi ada suaraku? itu pakai tablet bisa nggak? Tablet nggak bisa, tidak Oh, support. Berarti hanya ada ini ya, MacBook Air, betul? iya. Iya, oke. Sip. Habis ini aku bantu ke operasional untuk cariin versi Roblox Studio yang compatible untuk Ayubi. Gimana? Oke? Aku juga lagi nyari nih. Format. Harusnya sama. For Windows. Bentar ya, aku cari dulu. Uts, banyak iklannya. Wait, wait. Wait, aku cari dulu untuk Ayubi. Soalnya aku dari tadi pagi juga mencari nih kalau misalnya untuk versionnya. Apps-nya, oh coba kita ganti ke 2025 deh. OS Windows 11. Oh, nggak ada ya. Bentar ya. Setelah Studio Setup Documentation. Coba bentar. Kita cari dulu nih. Plus 14 plus. Kak, Gimana? ini dihapus saja nggak sih Inkscape-nya? Inkscape. Oh, Ya, kamu masih belajar desain grafis nggak? udah nggak Oh, udah nggak. Iya, boleh Inkscape-nya. delete. Delete. Oke. Wah, Ayubi boleh stop share screen ya. Aku udah hubungin operasional nih untuk kendalanya. Wah, baru. Oke. Alin udah boleh stop share screen. Aku masuk ke materi. Nanti oke. Ayubi boleh on cam Ayubi sama yang lain. Abdul Bagir, Zevanya, Fatih. Nah, udah on cam semua nih. Oh, Bagir belum sama Fatih. Abdullah Bagir Safuro dan Alin. Nah, oke. Nah, kalau misalnya udah on cam kayak gini, masih kerekam nih sama sistem, jadinya bisa kelihatan absen. Oke, teman-teman. Ayubi, tadi aku udah hubungin nih
dari tim operasional untuk dicarikan solusinya. Soalnya oleh aku juga sudah lihat nih ya yang comfortable-nya sama yang file download-nya juga udah aku lihat. Aku kira version yang sebelumnya itu salah yang di-download. Nah, ternyata pas aku cek lagi itu adalah versi comfortable untuk yang paling minimum spesifikasinya. Coba nanti aku kasih hari Rabu ya. Hari Rabu nanti aku kabarin lagi. Oke? Ayo, Bi. Paling cepat itu besok atau malam ini. Menunggu catatan dari operasional. Oke. Boleh di ini enggak? Oh, screenshotnya udah dikirim ya sama Ayubi. Yang spesifikasi ini. Wait. Oh, ini dia specification-nya laptop atau Mac OS-nya. MacBook Air 13 inch. Oke. 2015. Oke. Udah aku save. Tinggal aku kirim dan nunggu solusi ini. Sip. Dah. Oke guys. Kita balik lagi ke materi. Gak apa-apa ya. Boleh diikutin aja. Nah, hari ini aku mau materi. Materinya itu masih seputar Roblox Studio. Nah, seputar Roblox Studio hari ini kita juga bakalan ngerjain soal-soal yang ada di sini. Kan ada dua ya. Kemarin kan yang lesson satu karena kita bagian installer jadinya kita skip. Nah, tapi hari ini kita kerjakan bareng-bareng. Kalau misalnya teman-teman pas buka nanti soalnya, Kak, ini soalnya susah banget. Apa ya jawabannya? Nah, boleh ditanya ke aku, nanti aku kasih jawabannya. Tapi jangan semua. Nanti teman-teman nggak ini apa namanya nggak dapet materi atau misalnya pemahamannya gitu. Jadi nanti dikerjakannya pas aku bilang mulai. Nah, hari ini kita materi dulu. Tadi sampai di play ya. Nah, oke. Tadi materinya baru sampai di play, cara play dan cara stop. Go next. Nah, ini cara buat jalanin kameranya. Oke, cara gambarinnya kameranya. Nah, Q untuk naik dan turun. Pakai E juga. Q dan E. Nah, oke. Aku jelasin ya, pakai analogi di Roblox Studio. Nah, teman-teman, cara buat move-nya itu sederhana. Pakai A, pakai D, S itu untuk mundur, W itu untuk maju, Q turun, E naik. Nah, jadi kayak gitu ya. Kak, bisa nggak pakai arrow? Bisa. Kalau arrow itu kiri kanan. Nah, arrow itu yang ada di keyboard teman-teman. Ada di pojok kanan bawah kalau nggak salah. Kak, Iya, silakan. Kenapa tuh? tadi naik sama turunnya gimana tadi? Pakai key sama E. K sama E. Ya, key, Q, Q, Q. Q, Q sama E. Oh, Nah, oke. Q sama E. Masih di kiri kanan huruf W. Jadi mudah. Jadi pakai Q sama E. Nah, terus cara geser-geser kameranya itu kalian klik kanan tahan, terus geserin mouse-nya. Set, tuh. Set. Turun, naik, turun, kanan, kiri, atas, bawah. Nah, jadi ini bakalan permudah nih, teman-teman. Nah, terus ada zoom in, zoom out. Tinggal pakai scroller mouse. Tuh, kayak gini. Oke? Jadi aku simpulkan ya. Pakai WASD untuk move. A itu kiri, D kanan, S mundur, W maju. Ki turun, E naik. Ada di modul. Kalau teman-teman nggak apa namanya kecepatan Kak untuk ngejelasinnya, tapi di modul ada nggak Kak? Ada. Nah ini. Terus tambahannya mungkin dari aku, klik kanannya ditahan, terus geser mouse-nya. Itu untuk bisa mengarahkan si kameranya. Bisa naik, bisa turun, Kak, terus bisa maju nih pakai scroller. Iya, tadi ada yang bertanya. aku. Kenapa? Kita selesainya jam berapa sih? Jam setengah 6. 90 Oh, menit kelasnya. oke.
Nah, oke, paham ya? Ada yang ditanyakan? Cara pakainya? Ini tools biasanya. Sip. Oke, kalau gitu aku next. Kalau tidak ada pertanyaan, ada yang nanya? Jadi kita mainin basic dasar toolsnya dulu untuk move, naik, turun, geser kiri kanan, maju. Nah, nanti minggu depan lebih extend lagi. Kita main yang namanya part, main yang ada di sini. Lebih banyak lah. Properties nih, yang tadi tuh yang kita obrolin ya. Ada jendela properties. Misal properties itu muncul ketika kita tambah bagian. Nih, tuh, propertiesnya muncul tuh. Warnanya ada. Misal aku ganti warnanya jadi warna hijau. Tuh, nanti lime green. Ya kan? Nih, baru ada gambaran tuh bedanya properti bagian dan model. Gimana? Kak, cara kembali ke menu gimana kakak? Menu apa tuh Al-Khalifi? Boleh on mic? Ada Al-Khalifi? Menu awal. Oh, caranya mudah. Ini kan ada tanda silang nih. Diklik di no. Balik deh ke layar utama. Aku ulangin ya. Aku ulangin. Cara balik ke sini. Tapi jangan asal silang ya kalau misalnya udah jauh. Di save dulu. Ini tuh cara mudah untuk apa ya namanya? Istilahnya itu menutup menutup map kita kalau misalnya udah selesai. Nah, oke, aku ajarin basic lagi. Ada yang namanya file save, ya kan? Udah paham lah ya? Atau misalnya masih ada yang belum paham tentang save dan load. Jadi, save itu untuk menyimpan. Jadi, kalau di Roblox ini ada dua tipe save. Ada save ke sini, ke komputer kita. Ada yang save-nya itu di akun Roblox. Jadi teman-teman tinggal pilih. Mau simpannya itu di akun Roblox-nya atau mau di komputer teman-teman. Kalau misalnya ditaruh di akunnya, misal di save to Roblox, itu map kalian tidak akan hilang ketika teman-teman ganti laptop atau misalnya ganti perangkat. Contohnya di sini, aku kan laptopku mati ya, mati total. Terus aku minjem punya mbakku. Nah, sebelumnya aku nyimpan semua fileku itu di Roblox. Jadinya dia bakal ada di sini. Nah, di experience. Tuh, file-fileku ada di sini, teman-teman. Jadi aman. Aman, sentosa, dan tidak akan hilang. Tuh. Nah, kalau tahu disimpan di perangkat di mana? Ke home. Nanti dia tidak ada nih yang atas ini, my recent-nya, tapi di sini. Cuman tampilannya kosong. Gitu ya? Ada paham? Aku jelasin ulang ya. Aku jelasin ulang. Jadi, di Roblox Studio itu, atau di aplikasi game developer, terutama Roblox Studio ya, ini enak banget. Dia itu bisa nyimpen file kita di akun sendiri. Caranya file, terus save to Roblox. Ah, kalau pertama kali klik yang ini. Kalau ingin update save-an, klik yang atasnya. Seperti itu. Oke? Nah, itu untuk save and load. Kalau misalnya udah di save enak, teman-teman. Walaupun ditutup kayak gini, nanti ke menu awalnya tidak hilang. Tinggal buka aja yang sebelumnya. Eh, Gitu. Ya, ada pertanyaan? Tadi ada tulisan publish to Roblox itu gimana maksudnya? Itu untuk biar game kita muncul di roblox.com. Kayak misalnya bisa dimainin sama teman-teman yang lain. Nah, itu publish. Fatih, kenapa? Ada Fatih nggak? Oh, ada. Waduh, aku kira tidur Fatih. Oh, aku kira tidur Fatih. Oke, mau diperhatikan ya. Nah, tadi ada pertanyaan. Keren banget, Alin. Betul. Ada yang namanya publish to Roblox. Ini nanti materi kita yang ke-10. Materi ke-10 kita bakalan upload nih si map kita yang udah jadi, yang benar-benar udah keren, udah kece, udah di desain-desain ya. Nanti itu bakal dipublish di roblox.com dan itu bisa dimainin sama semua orang. Ah, jadi kan goals dari kita itu jadi game developer atau game designer
profesional. Yang profesional. Caranya itu kayak tadi. Nah, Kak, iya gimana? Ada pertanyaan? berarti sepupu aku bisa mainin dong. Bisa dong. Wih, Hehehe. Nanti bisa Alin bisa ini nih, bisa showcase, bisa banggain ini nih skillnya. Nih aku punya map nih, udah bikin sendiri. Coba nih dijajal gitu. Mainin di HP dia. Wah seneng nanti itu Alin sepupunya. ketemu aku juga. Nah mamamu juga seneng nanti orang tua juga seneng nih. Kan kita bisa. Nah terus yang lain juga bisa kok. Wait. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada? Atau tidak ada? Kalau tidak ada, aku lanjut. Oh, tidak ada. Al-Khalifi. Sip. Wih, keren nih. Oke. I think we start this. Kita lanjut. Next materi. Nah, oke ya, ada gambaran ya. Oke, ini materi terakhir kita. Materi terakhir kita itu tentang titik koordinat. Aduh, apa tuh Kak? Kayaknya matematika banget nih. Titik koordinat. Nah, pertama, kalau Roblox Studio kan ada dua tipe. Atau misalnya objek itu, ya kan, benda itu kan ada dua tipe. Ada yang dua dimensi, ada yang tiga dimensi. Bener kan? Nah, nih. Kalau tiga dimensi, dia ada panjang, lebar, dan tinggi. Atau istilahnya itu objeknya ada volumenya. Oh, gimana tuh? Nge-lag. Iya, nggak apa-apa. Nah, 4D dan 5D. Ada dimensi lainnya? 4 dimensi dan 5 dimensi aku belum pernah lihat ya, karena itu tuh di luar relativitas, di luar angkasa biasanya 4D dan 5D. Tapi kalau misalnya di dunia nyata, yang kita sekarang, itu cuma ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, ini objek 2 dimensi, panjang dan lebar. Oke? Kalau 3 dimensi, itu ada volume. Nah, nanti kita belajar nih. Nah, terus kita juga bakalan belajar yang namanya titik koordinat. Aku mau nanya nih buat teman-teman satu-satu nih. Ayo, wih, langsung bangun, langsung bangun. Aku mau nanya nih, kalau misalkan aku memposisikan bidakku, misal ditaruh di sini. Nah, ada yang mau jawab? Berarti posisiku di mana? Kalau di lingkaran itu. Coba 3C. kalau di mana? 3C. 3C, betul. Di 3C. Nah, Ah, kayak gitu. Nanti kita belajar titik koordinat tuh kayak gitu. Oke. Nah, tetap Prabu. Oke, kalau Prabu sudah, coba aku mau nyoba. Siapa ya? Ada Zevanya. Halo, Zevanya. Suaraku. halo, Halo, Zevanya. Kalau misalkan titik koordinatku di sini, berarti sebutannya itu di mana? di 4C. 4C, betul. Nah, oke, sesederhana itu ya, teman-teman. Thank you, Zevanya. Iya, Nah, Kak. aku lanjut. Nah, ini dia. Waduh, Kak, matematika sekali ya, Kak. Tapi nanti ini berguna untuk kita belajar coding. Nanti kita ada di codingan, kita copy paste lokasi kita biar gak error. Kapan, Kak? Nanti. Ini pembukaan dulu. Kita belajar dasar-dasar dulu. Jadi kalau dua dimensi, itu ada dua ini ya, dua garis, X dan Y. Oke, ada dua ya komponennya, X dan Y. Aduh, Kalau tiga dimensi tambahannya ada Z, ada Z-nya. Oke, aku lanjut. Nah, ini dia. Ada garis-garis dan ada angkanya. Set, set. Nah, sama kayak papan catur tadi penyebutannya. Kalau misalnya di matematika atau misalnya di dunia apa namanya statistika, ya kan, tentang jarak, satuan jarak atau posisi. Biasanya yang disebut duluan adalah, iya geometri betul, geometri juga betul. Di geometri disebutkan. Oh, udah belajar geometri, wah keren nih teman-teman.
Keren semua. Penyebutannya itu pasti didahulukan di huruf paling awal. X dulu, baru penyebutannya Y. Jangan kebalik ya. Nah, nanti kalau kebalik, bingung jawab soalnya. Jadi gini, kalau misalnya titik koordinat kita ada di warna kuning ini, berarti sebutannya itu X dulu, baru yang Y-nya. Berarti disebutnya positif 3 atau 3 dan 2. Kalau misalnya titik koordinat kita ada di sini, itu disebutnya 1,-2. Karena yang selalu disebut itu pasti yang X-nya dulu. Begitupun sebaliknya. Kalau misalnya titiknya di sini, yang disebutnya itu pasti yang minus 2-nya dulu. Gitu ya, teman-teman. Gampang lah ya. Gampang ya. Masih ada bingung? Kalau ada yang bingung, nggak apa-apa. Kabarin aku. Takutnya kejauhan nih materinya. Nanti, waduh, aku lupa nih. Gitu. Jadi, ada dua sisi ya. Kalau misalnya dua dimensi titik koordinatnya. Aku next. Kak, Ya, gimana? ngerti MTK. Iya, tapi kita nggak ada hitung-hitungan di sini. Iya, Lebih ke teknik. aduh. Teorinya. Mirip kayak yang TK ya, Alien, betul? Emang ada matematika. Nah, jadi jangan heran teman-teman, untuk apa sih belajar matematika? Takutnya nggak kepake? Kepakai di sini. Tapi kita nggak ngitung, nggak hitung-hitungan. Tapi kita belajar penyebutannya atau tahu nih lokasinya. Oke, aku lanjut. Mirip banget ya kayak MTK. MTK banget tuh kepake. Apalagi fisika nih. Di game kepake banget. Nah, ini dia. Kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Sama halnya kayak misalnya ke atas itu positif, ke bawah itu negatif. Oke? Jadi ke atas itu positif, ke kanan positif, bawah negatif, kiri negatif. Jadi kebalikannya. Nanti bisa nyontek-nyontek pas ngisi soalnya. Ada kok ini di soal nanti. Nah, kita lanjut. Itu tadi 2D. Sekarang yang 3D. Tambahannya ada Z axis atau garis Z. Nah, loh, ada 3 nih. Gimana nih cara ngitungnya nih kalau kayak gini? Cara tahu posisinya. Nah, loh, kita belajar pakai implementasi Roblox Studionya. Nah, ini dia. Waduh, ini kotaknya gede banget. Aku hapus dulu. Eh. Nah, di sini, kalau misalnya kita lihat spawner, spawner kita, itu lokasinya di titik 0, 0, gimana Kak cara lihatnya? Ingat kan materi kita yang tadi di awal-awal aku nyebutin ada yang properties, bagian, dan model. Spawner ini sebutannya itu adalah modelnya. Terus bagian dari spawner itu adalah si bentuknya. Kayak misalnya spawner ini kotak, bentuknya itu kotak, dan isinya, isi si spawner ini ada desain ini nih, kayak logo matahari. Terus coba kita cek propertiesnya. Datanya kita lihat. Dia warna apa nih? Colornya putih, medium. Terus kita tadi lagi ngobrolin apa? Koordinat. Coba kita scroll ke bawah. Ini dia koordinatnya. Position 0,05. 0,5 ini adalah apa tadi? Y ya. X, Y, dan Z. Cara tahunya gimana, Kak? Nih, ada nih. Di sini. Tuh, X. Terus ini Z-nya. Ini kayak kompasnya. Ada kompasnya di Roblox tuh. Ke atas itu positif. Lihat nih, lihat nih. Lihat-lihatlah. Lihat-lihatlah partnya. Set. Nah, aku tambahin part. Ini bisa kita lihat posisinya di mana. Lihat ya. Aku pakai move tool biar enak. Set, 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 set. Nah, deketin dikit deh biar kelihatan. Gini. Nah, lihat ya. Positioningnya pasti ada yang berubah nih. Aku pengen geser ke kiri kanan yang merah atau X-nya. Yang berubah itu, lihat nih di sini. Dia berubah nih. Yang ini dan ini. Tuh, berubah kan?
Yang ini X. X itu yang depan penyebutannya. Tuh. Dia berubah tuh. Jadi negatif, makin negatif, ke sini jadi positif tuh. Set. Nah, itu dia. Terus Kak, kalau misalnya Y kan ke atas. Kalau Y-nya berubah nggak? Yang tengah ini. Berubah dong. Gitu. Set. Tuh, yang tengahnya berubah tuh. Positioning. Nah, kepake nih teman-teman di sini dasar. Terus Z-nya kalau dirubah, no dia yang gerak, yang belakangnya. Ah, itu dia. Jadi gampang kan kalau kayak gini? Jadi gampang pembelajarannya kalau kita Ah, pakai permisalan. Iya, apa tuh? berarti kita bikin kotak-kotaknya dulu sekarang. Lebih tepatnya kita buat tahu lokasi objeknya. Lokasi objek. Oke. Mm-mm. Kalau kotaknya itu mau pakai kotak atau misalnya mau tambahin mobil, misalnya kita tambah mobil ya. Nih, aku mau Iya nambahin mobil sih. deh. Ya, Mana bisa. aku mau nambahin mobil. Misal nih, aku tambahin mobil. Biar cepet aja. Biar ketahuan nih. Ha, RC. Set. Oke. Nah, ini mobilnya. Lihat ya. Aku pindahin. Pasti si mobil ini lokasinya berubah. Positionnya. Lihat. Tuh, yang Z-nya. Nah, nih. Tuh, dia berubah tuh posisinya. Untuk apa kita belajar ini, Kak? Nah, untuk apa? Untuk nanti ke depannya kita ngoding. Tapi nggak apa-apa, ngoding di sini itu kita nggak manual, tapi nanti aku arahkan ada codingan. Yang penting teman-teman tahu ini tuh untuk apa codingannya. Nah, di codingannya itu nanti kita salin tuh si titik koordinatnya. Soalnya kalau titik koordinatnya nggak kita salin, codingannya error. Apalagi mobil balap ya, positionnya. Nah, kayak gitu. Nah, terus Kak, cara tahu dia itu satuannya kotak-kotak ini apa, Kak? Oke, kalau kita belajar matematika ya, yang geometri apalagi ya, yang geometri ini, yang kotak-kotak. Ntar aku mundur. Nah, ini nih, itu sebutnya 1 cm ya. Tapi kalau di Roblox Studio sebutnya itu stud. Oke, aku ulangin. Sebutannya itu stud atau STUD. STUD. Nah, stud. Gimana Kak cara ngerubahnya? Dan itu untuk apa sih Kak? Untuk apa? Lihat baik-baik. Nih, aku punya blok, terus aku pengen gesernya itu nggak semulus ini. Caranya gampang. Aku ubah ini jadi satuannya 1 stud atau 1 senti. Jadi satu kotak ini satuannya itu stud. Lihat ya. Nih, nah, aku scale dulu deh dia biar ada di garis. Nah, lihat nih. Dia ketika move, dia patah-patah. Tuh, set, 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 patah-patah. Satu kotak, satu kotak, satu kotak, satu kotak. Kotak yang kecil ya, satunya stud. Kalau misalnya kita naikin jadi 2 kotak, misal jadi 2 kotak atau 2 stud, dia lebih ngelek lagi. Tuh, tak, tak, patah-patah. Nah, semakin kecil studnya, misal 0,1, semakin mulus juga kita buat geser-gesernya. Nah, ini bakalan kepake juga nih. Biar teman-teman ketika lagi move, kok move-nya ini nggak mulus ya? Berarti ada kesalahan di mana? Ya, betul sekali ketika kita lagi nge-scale atau move ininya jadi satuannya bisa aja 5 stud. Nih, kalau 5 stud lebih nge-lag lagi teman-teman. Move-nya itu 5 kotak. Hmm, tuh, tuh, patah-patahnya kerasa. Iya gak? Gimana? Paham? Paham ya? Jadi lebih enak ya, itu untuk yang satuan studnya. Oh, ada pertanyaan nih. Aku tahu cara hitung tanah meter persegi. Oh, nah, hitung-hitungannya gitu.
Tapi kita bakal implementasinya pelan-pelan nih, guys. Oke. Oh, aku stop share screen ya. Sorry, sorry. Oke. Nah, teman-teman, itu adalah materi untuk kita belajar yang namanya pakai Roblox Studio sama titik koordinat. Terus Kak, nanti bakalan apa lagi? Apalaginya gimana? Maksudnya itu kayak gini. Kak, Ya, Alin, aku izin ambil minum dulu ya. silakan. Oke, lanjut ya. Nah, di sini di kursus itu ada level 1 sama level 2. Nah, yang 3 belum dibuka. Nah, teman-teman boleh dijawab nih. Yang 1 dan 2 udah bisa dijawab. Karena materinya itu atau pertanyaannya itu sama kayak yang lagi kita itu. Nah, tuh. Eits, ketutup. Tuh. Nanti diisi ya sampai hijau semua. Terus, Kak, ada yang bentuknya dokumen, ada yang 1, 2, 3. Bedanya apa, Kak? Caranya gini. Yang ini diklik aja sampai dia keluar kayak gini modul. Habis itu di slide sekali, habis itu tutup. Nanti dia hijau. Nah, sama halnya kayak yang ini. Kalau yang ini, itu teman-teman buat nyimpan data teman-teman. Kalau misalnya, Kak, aku nggak mau nyimpan datanya, nggak apa-apa, bisa. Caranya, klik ini, terus di strip aja. Terus kirim. Nah, nanti dicentang. Biar ini jadi warna kuning. Kalau kuning, baru di parameter teman-teman, misalkan di sini ya. Bentar, aku refresh. Oh, ini banyak yang belum login nih, akun Algonovanya. Fatih, terus Alin, Abdullah. Oh ya, tinggal ini ya, Abdullah Bagir. Jadi ada 1, 2, 3. Ada 3 teman-teman nih yang belum login. Udah login? Bentar, Alin, bentar. Alin, Fatih. Waduh, Fatih hilang nih. Mana nih Fatih? Oh iya, Fatih. belum aku apa refresh. Oh, belum buka ya? Oke, nggak apa-apa. Belum Dibuka aku dulu buka. untuk akun Algonovanya ya. Ah, Sama Abdullah Bagir. Nih, di login akun Algonovanya. Nanti tugas teman-teman itu bisa aku lihat di sini. Siapa yang belum, siapa yang udah. Nah, ini udah nih punyanya Alayubi nih. Wih, keren banget, mantap. bikin tugas lagi, Kak. Tugas ininya. Aku udah login. Udah login. Nice. Yang kedua belum kebuka. Yang kedua belum kebuka. Yang mana tuh? Yang ini bukan? Yang ini. Ya nggak, Prabu? Nah, kalau misalnya belum kebuka, di refresh. Di sini. Di refresh, nanti kebuka dia. Kak, Iya, gimana tuh? dijawab pertanyaannya, Kak. Coba dijawab, Alin. Pertanyaan Kita sama Kak, dikasih semua. izin mereka. ke toilet, Kak. Silahkan, Mati. Oke. Oh, kenapa nih? Sebentar, aku stop Ah, share screen. aku Boleh ya tidak. dikerjakan itu. Soalnya ada 2. Kak, habis ini boleh dijawab. Langsung dijawab saja, Khalid. Udah boleh dijawab kok. Nah, Alin coba dijawab. Sistem koordinat 2 dimensi yang mana? Tadi kan udah belajar tuh yang Bentar, bentar, koordinat. bentar. Mana yo? Caranya digeser. Klik, geser. Set. Nah, coba Iya. ya dicoba-coba teman-teman yang lain. Ah, langsung dijawab saja. Yuk, kalau misalnya ada yang sulit, pasti ada yang sulit nih. Pasti ada yang sulit. Tapi bukan soal teori nantinya. Itu bukannya teori. Cek akan. Dijawabnya pelan-pelan. Ya. Koordinat X-nya, jika dikurangin, maka akan ke mana? Arahnya tuh, Alin. Ke, nggak tahu. Masa nggak tahu kalau dikurangin? Oh, Kalau ditambahkan ke kemana? kiri. Nah, betul ke kiri. Oke. Nah, kan dikurangin. Jadi itu ada tuh negatif, positifnya. Ini yang Y. Ke Ngelek, Bagir. Oh, ngelek. pas. Aku stop share screen-nya. Alin Ih, dulu deh. Coba, Bagir. Apa tuh yang ngelek? Ini Abdullah. langsung boleh share screen nggak? Boleh dong. Coba, aku pengen cek akunnya.
bisa masuk apa enggak? Coba. Oh, ini udah masuk. Udah masuk. Dulu. Ini yang belum. Fatih, ada Fatih enggak? Fatih udah balik. Udah, Kak. Fatih udah dibuka akun Algonovanya. Algonovo. Kak, yang satu-satu itu gimana? Satu-satu gimana? Yang satu-satu tuh ya tadi, yang suruh masukin kata sandi akun Roblox Studionya. Itu buat disimpan ketika nanti kan di lesson 20 itu Roblox Studio bakalan update dan itu teman-teman harus masukin akun lagi yang baru, ya kan? Cara masukin akunnya nanti dari yang itu. Nah, ada cumannya. Kalau teman-teman itu merasa, ah, jangan taruh di sini deh, aku tulis aja di buku, nggak apa-apa. Jadi isinya itu strip aja. Klik A atau B gitu. Atau tidak, apa namanya, ketik apa aja bebas di situ. Kalau misalnya nggak mau masukin akunnya. Yang itu tuh, Khalid, jadi untuk membantu kita ketika nanti ada update Roblox Studio dan kita lupa password. Gitu. Jadi untuk dibuka. Yang bisa melihat password sama username-nya itu cuma teman-teman doang. Karena dari aku nggak bisa lihat. Kalau untuk menilai, aku bisa lihat. Kalau untuk penilaian, kayak contohnya ini di sini nih, nanti ada project di lesson ke-4 dan juga lesson 5. Nah, nanti lesson 3 kita belajar yang lain. Yuk, dicoba-coba dulu nih. Kak, Ah, yang ini bukan, Kak. yang mana tuh? Coba share screen, Fatih. Fatih tadi sepertinya udah login, tapi di aku kok belum ya? Masih merah. Oh, sama aku mau nanya Zevanya. Zevanya untuk pertemuan satu udah ikut kelas penggantinya belum? Udah, Kak. Sudah. Oke, thank you. Aku Ya, hijaukan dulu nih. Biar nanti nggak di spam sama customer service. Kak. Iya, Alin? Gak ngerti yang ini. Sebentar, Fatih dulu. Nah, Fatih kerjakan yang satu sama yang nomor dua. Jadi yang satu dulu bertahap. Yang satu dulu. Nah, itu diklik pelan-pelan. Ditunggu aja. Itu ketutup tuh di silang tuh yang di bawah. Ya, Kak, ada semua. Udah semua. Wih, keren, cepet banget. Oke, yang lain ditunggu ya. Aku stop punyanya Fatih. Fatih udah masuk nih, udah bisa ya. Kak, Oke, Alin yang mana yang nggak bisa? yang bentar. Bentar dulu. Kak, yang 1.2 itu gimana? Oke, bentar. Khalid ada pertanyaan. Ini, 1.2. Yang nomor satu, bentar, modul bentar. 1.2. Satu kedua, maksudnya Ini. Aku tidak mengerti. sebentar. Khalid yang mana? Aku bingung. Boleh share screen? Ah, ini Alin udah nggak bisa jawab lagi. Coba scroll ke atas. Uh, Coba scroll ke atas. Scroll ke atas, Alin. Bisa nggak? udah ini loh. Oh, ini jawabannya yang nomor 5. Ini nggak kelihatan ya. Nomor 5 itu jawabannya. Bentar. Yang nomor 5 itu untuk jawabannya D. 510. Lima, satu, 510. Paling kanan. Nah, yang itu. satu. Gimana? Kak, yang 1.2 itu gimana? 1.1,2 itu yang mana ya? Khalid, modul yang mana ya? Coba di share screen deh. Titik. Ini. Itu jawabannya yang B. 0, 1, -24. Soalnya ini nggak kelihatan nih gambarnya, jadi nggak bisa nih dilihat nih. Nah, ya itu. Nah, coba aku pengen cek yang Khalid. Wait. Khalid kenapa nih? Oh, yang itu. Benar? Yang ini. Coba, ayo, orang yang bikin game itu siapa Khalid di pertemuan pertama? Kira-kira Khalid. Siapa? Yang bikin game. Game developer itu siapa yang bikin? Ayo, siapa ayo?
Game apa? Game designer jawabannya. Kelas kalian, game designer. Jadi, kalau sudah, itu disilang dulu tuh yang bawah biar kelihatan untuk submitnya. Nah, ada tuh jawab. Di sebuah bagian. Dijawab. Set, klik sekali. Kalian. Kak, Iya, kalian kenapa? Ancor itu apa sih? Ayo, mana yang disebut properti, mana yang bukan properti? Ayo, yang mana? Aku nggak tahu lampiran nama Ancor. Oke, coba dulu yang lainnya dulu. Nanti yang Mbak, lampiran sisanya apa? sudah. Sudah, Zevanya. Wih, cepet juga nih. Oke. Eh, ini Wits. Kain bukan tuh. kain bukan? Kain kan bendanya, bagiannya. Bukan Kain. propertisnya. Kalau propertisnya itu apa? Kayak modelnya. Aku Kalau nggak cat, tahu propertis dong. lampiran. Cat propertis. Materi Ais, itu bukan propertis. bukan. Ancor sama lampirannya apa sih? Angkor itu titik. Masuk propertis. Nah, lampiran di kanan. Oh, salah nih. Jawabnya. Lihat, tuh kan. Hmm, Jadi, angkor itu di kiri, yang lampiran tuh di kanan, Aileen. Angkor. Angkor itu di kiri. Angkor itu adalah sebuah propertis ya. Kalau Hah, tadi kata. lampiran itu bukan. Lampiran tuh ini kayak kertas. Berarti Nih, ini misal aku punya kertas, ya kan? terus Misal punya ini. kertas. Nah, kertasnya itu lampirannya. Warna kertasnya itu baru propertis. Kain itu bukan apa? Ancor Kain ini. bukan propertis. Berarti ini di sini atau di Ya, sini? angkor di kiri. Sini. Itu kanan. Nah, ini kiri. Oh, Lupa dia. ih, Lampiran tuh di kanan, angkor di kiri. Kak. Iya, ayo Bi, kenapa? Oh, Kak, yang Yang apa? Yang mana tuh? Ayo Bi. iya. nih, yang ini. Oh, yang itu. Itu jawabannya yang Oh, ini udah selesai. Ih, Oh, saya Di sudah selesai. Udah dicentang aja itu di atas. Di atas. Scroll ke atas. Nah, itu Ancor checklist. sini, lampiran sini. Nah, Ya, udah. aku tidak tahu. Nah, tadi ada yang bertanya lagi. Siapa? Abdullah Bagir. Kenapa? Ih, Abdullah Bagir. Saya sudah selesai. Wih, keren. Cepet banget nih, teman-teman. Oke. Nice, nice, nice. Satu dan dua aduh. ya. Yang modul satu dan yang dua. Alin masih bingung nih. Coba ya, Ah, cek share screenku nih, Alin. bentar. Coba cek share screenku nih, Alin. Nih, buat yang lain juga. Coba cek share screenku nih. Tidak mengerti. Eits. Nih, Satu bukannya. ayo. Dua ya? Satu, Dua. Satu. dua, Materi Ancor. Oke. tiga. Aku stop share screen ya. Nih jawabannya. Materi angkor warna. Yang kanan, lampiran, kain, dan cat. Karena cat itu apa? Cat itu dalamnya ada warna. Kalau warna, propertisnya dari cat. Leader. Materi itu isi dari si kain. Nah, lampiran itu ada angkor atau garisnya. Kak. Ya, gimana tuh? Selesai. Nice, Prabu. Ya, yang lain Kak. siapa tuh? Kak. Bentar, Ayubi dulu. Ayubi kenapa nih? Bisa ya? Oke, stop searching. Ya, ada pertanyaan? Tadi siapa? Ini. Ada? Ah, Gak ada ya? Oke, kalau nggak ada, karena pukulnya, wah udah lewat nih, lewat 5 menit kita. Oke guys, kita penutupan. Kita mau penutupan. Oke, nah nanti kerjainnya boleh di rumah. Nah, oke, aku mau reflection sebentar. yes.
reflection sebentar. Hari ini kita udah belajar yang namanya titik koordinat sama teman-teman yang baru bergabung juga ya. Aku salam kenal, nama aku Kak Dimas ya, untuk Zevanya sama Ayubi ya. Eh, Terus aku juga kalau bantu teman-teman sampai lesson ke 32 sampai benar-benar graduate. Jadi kalau misalnya ada apa-apa dari mulai pembelajaran, dari mulai mungkin operasional ya, misalkan bingung nih Kak, akun aku ketutup atau kelempar, tanyakan ke aku. Nanti aku cari tahu bugnya apa. Dan terus kalau teman-teman bingung di luar pembelajaran, tanyakan ke aku. Di luar pembelajaran ya, jadi bebas nih mau waktunya kapan aja. Oke gitu, jadi aku penanggung jawab teman-teman di kelas ini. Sip. Kalau Gimana? tidak ada pertanyaan, yuk open cam dulu kita foto untuk penutupan. Ah, terus punyaku gimana? Abdullah Bagir. Alin boleh dikerjakan di rumah. Deadline-nya Eh, sampai minggu depan kok. Jadi pelan-pelan. Dikit kok itu soalnya. tapi Ayo kalau Alin, gaya yang cakep teman-teman. Ada Zevanya, Ayubi. Oi, tahan. Fatih, ayo. Gaya. Satu, dua. Ini masuk ke YouTube. Tiga. Tahan. Oke, nice. Thank you guys. Sip. Aku berterima kasih buat teman-teman di sore hari ini ya yang udah hadir dan juga aku lihat udah pada bagus nih untuk aku. Kedepannya nanti kalau mau izin boleh langsung izin ke aku, nanti aku pandu gimana cara buat ininya. Untuk Ayubi nanti aku cari tahu dulu Kak, untuk yang ininya ya. Terus aku mengucapkan sukses selalu ke depannya teman-teman, semoga materinya bermanfaat. Itu saja dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi Kak, wabarakatuh. Dadah. Kak, bentar. Iya, gimana Alin? Kenapa tuh? Berarti di luar pelajaran boleh aku bikin yang kayak tadi. Boleh dong. Widih. Wede, boleh dong. Biar nanti apa? Showcase ke keponakan. Ya kan? Woi, seru nih. Oke, oke.